Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazawari dengan Imahiran 098. Saya Panji Bangga dengan IMAIR 099. Saya Ibu Sobika Safitri dengan Imahiran 100. Kita bertiga kali ini akan menjelaskan resum variabel pilihan pemodelan oseanografi tentang persamaan gerak atau momentum dan persamaan kontinuitas. Pertama saya akan jelaskan adalah persamaan gerak momentum satu dimensi. Itu memiliki rumus U transkrip T ditambah U transkrip X plus G zeta X. Itu terdapat 3 ruas di suku sebelah kiri dan di suku sebelah kanan terdapat 2 ruas. Yang ruas pertama itu ada suku percepatan, bisa dijabarin sebagai ini, 2 per U per do T ditambah U, do U per do X, itu adalah suku non-linier. Yang suku ketiga itu ada suku gradien, itu G, do zeta per do X. Di sebelah kanan itu ada suku disipasi dan suku gaya luar. Nah, untuk mendapatkan bentuk persamaan gerak atau momentum yang lebih sederhana, kita dapat mengabaikan yaitu suku non-linier, yaitu suku yang ini, bisa kita abaikan aja, dan suku disipasi yang di sebelah kanan, dan suku gaya luar. Menghasilkan rumus dari suku percepatan ditambah suku gradien sama dengan 0, atau bisa dilambangkan dengan seperti ini, do U per do T plus G do zeta per do X sama dengan 0. Ini adalah rumus dari persamaan gerak atau momentum sederhana satu dimensi. Kita selanjutnya akan menuju ke persamaan kontinuitas satu dimensi. Nah, persamaan kontinuitas satu dimensi ini punya bentuk umum, bentuk lengkap, yaitu HU transip X ditambah zeta T sama dengan 0. Nah, bentuk ini persamaan ini juga punya bentuk yang umum, yaitu do HU per do X ditambah do zeta per do T sama dengan 0. Kemudian kita akan menyederhanakan persamaan ini, yaitu dengan cara dijabarkan. Nah, do HU per do X ini dijabarkan jadi H do U per do X ditambah U do H per do X, kemudian ditambah do zeta per do T sama dengan 0. Kemudian kita akan asumsikan persamaan kontinuitas satu dimensi ini di lokasi kanal gitu. Kemudian kalau di lokasi kanal itu hanya adalah sama dengan 0. Nah, jadi kalau hanya sama dengan 0, maka persamaannya ini yaitu U do H per do X ini akan jadi non-linear. Nah, karena non-linear berarti ini bisa dicoret. Nah, jadi persamaannya akan jadi do zeta per do T plus H do U per do X sama dengan 0. Ini adalah persamaan kontinuitas satu dimensi yang sudah sederhana. Oke, dari persamaan gerak satu dimensi sederhana dan persamaan kontinuitas satu dimensi sederhana ini kita bisa integrasikan terhadap kedalaman. Jadi kecepatan U-nya ini, arah dari kecepatan U-nya ini adalah kecepatan yang dirata-ratakan terhadap kedalaman total ini. Nah, kedalaman total itu dari mana? Kedalaman total itu adalah elevasi muka airnya ini atau zeta ditambah dengan kedalaman dari permukaan ke dasar. Nah, untuk mengetahui dari kecepatan rata-rata kecepatan ini, rumusnya itu adalah 1 per H, yaitu kedalaman totalnya ini dikali dengan integral dari Z, itu batas atasnya itu di elevasi muka airnya ini, Z sama dengan zeta, dan batas bawahnya ini adalah Z sama dengan min D, atau sama dengan Z sama dengan kedalaman dari permukaan ke dasar dikali UZ kali DZ. Setelah penjelasan tentang persamaan gerak, momentum, dan persamaan kontinuitas satu dimensi sederhana dari teman-teman saya tadi, apa sih arti fisisnya? Yang pertama itu persamaan gerak, arti fisis dari persamaan gerak. Apa sih arti dari persamaan gerak satu dimensi ini? Persamaan gerak satu dimensi ini menunjukkan adanya percepatan atau adanya arus yang disebabkan karena adanya gradien elevasi. Kemudian persamaan itu kita bisa ubah bentuknya menjadi do U per do T sama dengan min G do zeta per do X. Nah, dari persamaan ini kan muncul tanda negatif. Apa sih tanda negatif tersebut? Kita akan ke suatu permasalahan, misalnya ada sebuah akuarium dengan titik elevasi 1 di sekitar sini dan elevasi 2 di titik ini. Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa zeta 1 lebih tinggi atau lebih besar dari zeta 2. Untuk menentukan pengaruhnya gradien elevasi terhadap percepatan arusnya, kita dapat menghitung gradien elevasinya dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Dari persamaan ini dapat dilihat Y2 kita adalah zeta yang menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari zeta 1 atau Y1. Berarti kita berikan saja di sebelah sini min. Kemudian untuk Y1 nya kita plus karena lebih tinggi. Kemudian X2 nya juga lebih kecil. Dan zeta satunya menunjukkan X1 yang lebih tinggi. Setelah itu didapatkan nilai gradien elevasi yang berupa negatif.
Artinya negatif itu bahwa do zeta per do x atau gradien elevasinya itu menunjukkan kurang dari 0. Apa sih artinya jika gradien elevasinya kurang dari 0? Hal itu menunjukkan bahwa pergerakan arusnya bergerak ke menuju sumbu positif, yang artinya berarti tanda negatif ini menunjukkan pergerakan ke sumbu x positif. Jadi perubahan elevasinya akan berubah menjadi seperti ini. Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa zeta 1 lebih dari zeta 2. Untuk dari permasalahan ini kemudian kita dapat menentukan gradien elevasinya. Untuk menghitung nilai gradien elevasi digunakan rumus D2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Ya lagi permasalahan tersebut. Karena zeta 2 nilainya lebih kecil dari zeta 1, maka hasil perhitungan akan menunjukkan negatif. Dan hasil negatif dari gradien elevasi ini akan menunjukkan pergerakan atau percepatan arusnya ke arah X positif, yang kemudian model dari permasalahan tersebut akan berubah menjadi seperti gambar ini, dengan elevasi permukaan 1 turun sedikit dan elevasi dari permukaan kedua akan naik menjadi setara. Untuk contoh yang selanjutnya itu dengan zeta 2 nya lebih besar dari zeta 1. Kemudian kita bisa menghitung gradien elevasinya lagi menggunakan rumus Y2-1 per X2-1. Karena nilai dari zeta 2 lebih besar dari zeta 1-nya, maka akan menunjukkan gradien elevasi yang positif. Apa sih gradien elevasi yang positif itu? Berarti percepatan arusnya akan bergerak ke arah sumbu X negatif. Jadi zeta 2-nya akan turun dan zeta 1-nya akan naik menjadi setara. Kemudian ke contoh yang selanjutnya, jika zeta 1 sama dengan zeta 2. Dari sini maka akan menunjukkan gradien elevasinya sama dengan 0. Jika gradien elevasinya menunjukkan sama dengan 0, di sini tidak adanya arus. Selanjutnya itu arti fisis dari persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu do zeta per do t ditambah h do u per do x. Persamaan ini itu menunjukkan adanya perubahan elevasi terhadap waktu akibat perubahan gradien terhadap ruang. Kemudian persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dan kemudian apa sih arti dari tanda negatif ini? Kita akan melanjutkan ke contoh suatu permasalahan lagi. Dari contoh permasalahan ini terdapat kecepatan arus. Apabila U1-nya lebih kecil dari U2, maka kita dapat menghitung gradien elevasinya lagi menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Karena nilai dari X2-nya lebih besar, maka akan menghasilkan kecepatan arus yang positif. Perubahan kecepatan arus yang positif itu artinya menunjukkan bahwa kecepatan arus tersebut lebih dari 0, yang kemudian permasalahan ini akan berubah menjadi seperti ini. Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa zeta akan berkurang karena kecepatan U1 atau arus yang masuk lebih kecil daripada arus yang keluar, sehingga membuat elevasi menjadi turun. Untuk contoh permasalahan yang kedua itu, kita asumsikan bahwa U1-nya lebih besar daripada U2, yang menunjukkan bahwa gradien kecepatan arusnya itu kurang dari 0. Apabila gradien kecepatan arusnya kurang dari 0, itu menunjukkan bahwa kecepatan arus yang masuk lebih besar daripada kecepatan arus yang keluar, sehingga akan menyebabkan do zeta per do t-nya atau gradien elevasi terhadap waktunya menjadi positif atau menjadi naik, sehingga permasalahan ini elevasinya akan menjadi naik seperti ini. Kemudian ke contoh yang selanjutnya, apabila U1-nya memiliki kecepatan yang sama dengan U2. Hal ini akan maka gradien kecepatan arusnya menjadi sama dengan 0. Do U per do X-nya menjadi sama dengan 0. Sehingga tidak terjadi perubahan elevasi muka airnya terhadap waktu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.